teman-teman, hello kawan-kawan semua. Kembali lagi di channel saya, Tina Adventure. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, like, comment, and share. Di video kali ini saya akan share 10 tips road trip ataupun travel bersama anak-anak kecil seperti ini. Oke. Dan kepada ibu bapak di luar sana ataupun yang bakal-bakal, tips ini sangat penting dan bermanfaat untuk kamu yang mesti kamu tonton sampai habis. Mesti kena tahu apa 10 tips yang akan saya kongsi dengan kamu sebentar lagi. Jadi kita mulakan. Yang pertama, selalu bawa makanan untuk anak-anak dalam semasa perjalanan. Bawa makanan ringan atau makanan yang mereka suka lah. Jangan biarkan anak Anda lapar atau haus. Sebab kalau dorang lapar nih kan, mereka akan senang marah dan menangis. Jadi perjalanan kita akan stres lah, tidak teratur sudah. Sebab ada yang nangis, ada yang marah. Jadi jangan biarkan anak Anda lapar atau haus dalam perjalanan itulah. Jadi kena ready makanan yang mereka suka. Jangan bagi yang terlampau tidak sehat lah. Bagi biskut kah atau banana chips macam tuh. Dan kena packing kecil-kecil, sebab kalau 2 orang anak ini biasanya mereka tidak akan share. Jadi packing yang kecil-kecil, so masing-masing ada makanan sendiri. Dan bawa botol air sendiri, macam nih. Bawa botol air sendiri. Anak-anak saya memang saya akan sediakan botol air mereka sendirilah, supaya biasa sudah tidak share botol air, mereka memang akan sentiasa bawa botol air dorang sendirilah. Yang kedua, dalam kereta mereka kena ada hiburan supaya tidak boring. Bila boring sana mereka akan minta perhatian, kacau-kacau kita, mau menangis dan buat kita tidak selesa dalam perjalanan kan. Jadi kena ada hiburan, bawa dorang punya mainan ataupun buku cerita untuk mereka. Dia punya mainan yang mereka suka lah, yang biasa dorang main, favorite toy bilang. Jadi bawa yang itulah kalau saya. Dan bawa buku cerita dia orang, bawa something yang boleh melukis, ataupun bawa diorang punya yang lebih canggih teknologi. Dia ada tablet sendiri ataupun telepon lah, supaya diorang boleh tengok-tengok dalam perjalanan itu. Jadi tidaklah boring sangat kan. Jadi keadaan pun lebih selesa dan teratur. Tidaklah kita stres dengan budak-budak yang menangis dalam perjalanan. Jadi yang ketiga, yang ketiga tuh, pastikan tempat duduk diorang nih selesa, supaya sepanjang perjalanan tuh mereka selesa lah dan tidak banyak ragam. Sebab bila tempat diorang nih, budak-budak nih tidak selesa, mereka akan mudah nangis. Apalagi kalau perjalanan yang lama. Macam saya kan, kalau saya pulang kampung, perjalanan kami memang lama, mengambil masa 6 jam. Dan bagi budak-budak yang anak-anak lah, pastikan mereka ada, kalau ada lah. Kalau tidak, kita sediakan mana yang cukup selesa untuk mereka lah. Kalau ada baby car seat, kita letakkan baby car seat yang selesa untuk mereka. Jadi mereka senang tidur. Bila tidur, dia akan merasa lebih selesa.
Sediakan juga selimut, mana tahu kesejukan dalam perjalanan, ataupun jaket, begitu. Dan yang keempat, ini memang sangat penting, perlu. Anak saya macam si Oyo ini nah. Si Oyo, dia masih pakai pampers. Ya, belum yang masa umur 1 tahun lebih macam itu kan, masih pakai pampers, belum pandai. Jadi saya akan bawa extra diapers dan tisu, wet tisu basah lah, extra pampers untuk diorang nih, supaya dalam perjalanan tuh kita senanglah mau tukarkan. Kalau tidak ekstra macam mana? So dia tidak akan rasa selesa buat menangis, kita pun jadi stres kalau sudah nangis. Jadi untuk yang preschool pula, macam anakku yang satu lagi tuh, kita sediakan poti, tempat yang budak-budak punya tuh, kasih sedia supaya dalam perjalanan atau di mana-mana saja kita boleh berhenti di tepi, kasihlah dia selesaikan apa yang dia perlu lah. Mau berak kah, begitu, mau kencing, kasih berhenti. Itu untuk yang preschool sudahlah. Dan yang kelima, sebelum kita jalan kena ada planning. Planning memang sangat penting. Ini memang kena ready semua tuh. Kena ada itinerary di mana kita mau pergi, dan pastikan tempat yang kita mau datang tuh, kita melawat itu, budak-budak kita suka. Kita punya anak-anak suka datang supaya mereka gembira semasa kita jalan-jalan di sana lah. Jadi bila anak gembira, sudah happy, mereka tidak akan buat hal yang membuatkan kita stres, ya, yang menangis apa semua. Mereka akan kita enjoy, budak-budak enjoy, kita enjoy dalam semasa traveling itulah. Untuk yang contohnya, bawalah mereka pergi tengok, macam pergi Kundasang lah selalu, pergi tengok cow farm, rabbit farm, atau tengok tumbuh-tumbuhan macam strawberry, itu budak-budak suka. Dan yang keenam, sebelum jalan juga kena pastikan, walaupun kanak-kanak kita ini masih kecil, kita mesti perlu bagi tahu dengan mereka lah, bagi tahu dengan diorang, explain macam mana sepanjang perjalanan itu supaya anak-anak kita ready. Dalam mindset diorang, otak, pikiran diorang sudah tahu macam mana keadaan masa traveling, masa road trip, apa semua itulah. Kamu kena bagi tahu apa yang berlaku. Begini jalan dia apa, kamu akan nampak nanti apa. Kena bagi tahu supaya budak-budak pun ready dan dia akan expect macam itu. Jadi dia tidak akan expect lebih lah, ataupun tidak bersedia kalau kita tidak bagi tahu. Saya selalu akan cakap macam itulah dengan saya punya budak-budak, anak-anak. Dan yang ketujuh, saya akan bawa ekstra baju untuk anak-anak. Jangan yang cukup-cukup saja. Kadang-kadang anak-anak kita nih, bila makan atau minum, baju jadi kotor, kan? Jadi kita kena ada ekstra. Jangan juga terlampau banyak lah, nanti loaded pula barang-barang. Jadi kena ada juga plastik bag untuk simpan barang-barang yang sudah kotor, gitu semua lah, yang keperluan basic. Saya percaya banyak yang mama-mama tuh tahu lah tuh macam mana kan, ya. Dan kalau saya akan bagi anak-anak saya backpack lah dorang sendiri, sebab anak-anak ini suka jadi orang besar, diorang suka bawa bag diorang sendiri. Dia nampak macam saya kan,
Dan si Oyo, dia nampak saya ada bag, dia pun mau ada bag. Kan? Dia pun mau ada bag. Diorang ini macam mini adult. Mau jadi orang besar tapi kecil. Kan? Budak-budak. Jadi biar mereka rasa begitu supaya lebih enjoy. Ya. Dan yang ke-8, ini paling penting untuk kereta kita mau road trip kan, kena pastikan kereta yang kita guna itu baguslah, tidak kerusakan, siap kita punya kereta. Jadi sepanjang perjalanan itu tidaklah menyusahkan kan. Jadi dalam kereta tuh kena pastikan ada jumper cable, peralatan-peralatan yang memang diperlukan, tapi biasanya memang ada dalam kereta kan. Lepas itu kena sediakan lampu sulu semua, atau malam-malam perlukan lampu sulu. Dan itulah paling penting, cek kereta sebelum jalan. Dan yang ke-9, gini 9. Ini sangat penting lah. Walaupun kita road trip dalam sehari dan kita punya planning itu mungkin 2 hari atau 3 hari, kena pastikan kalau dengan budak-budak nih, atau bukan dengan budak-budak pun, dengan kanak-kanak, kena pastikan kena bawa basic medicine, obat-obatan yang basic lah, macam obat untuk demam, Panadol lah kalau kita cakap budak-budak, untuk budak-budak dan untuk dewasa, untuk anak-anak dan dewasa, dan juga obat untuk luka, mana tahu terjatuh masa jalan-jalan. Jadi adalah bikin obat budak-budak kan, obat sakit perut, pening kepala atau alergik, semua tuh biasanya saya akan bawalah untuk budak-budak, untuk keluarga travel, kena ada basic obat yang simple lah. Dan yang terakhir, kita selesai sudah. Yang ke-10. Dan yang ke-10, yang terakhir, pas sudah tuh. Ya, ini pun sangat penting. Sebab kadang-kadang masa travel nih, kita punya budak atau mungkin kita miss, atau budak-budak kita tiba-tiba jalan sendiri, susah mau cari. Karena pastikan kamu letak notes di pocket kamu punya budak, ataupun letak stiker notes yang mengandungi nama kamu, nama ibu bapa lah, kontak number, asal di mana. Penting. Sebab mana tahu ada orang yang baik lah, kita pastikan orang baik, yang jumpa kita punya anak. Jadi senanglah mereka akan kontak kita di mana anak kita berada. Kalau ada notes, information yang penting ada pada budak itu. Dan pastikan kamu bagi tahu kamu punya anak yang benda tuh simpan bagus-bagus. Contohnya kalau tiba-tiba hilang, mau cari parents, ibu bapak, bagi tahu mereka yang ini, kamu minta tolong orang lain yang baik untuk cari kita lah, macam tuh. Jadi itu sangat penting ya. Jadi sudah saya share 10 tips apabila kita traveling, road trips dengan kita punya anak-anak. Jadi semoga 10 tips ini bermanfaat untuk ibu bapak di luar sana, dan yang